Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas KD 3.4 tentang sistem pertidaksamaan dua variabel dengan kompetensi dasar menjelaskan dan menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel, yaitu linier kuadrat dan kuadrat-kuadrat. Sistem pertidaksamaan linier kuadrat dua variabel terdiri atas satu pertidaksamaan linier dua variabel dan satu pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Yang kedua pertidaksamaan tersebut saling berkaitan. Sedangkan sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat dua variabel terdiri atas dua pertidaksamaan kuadrat dua variabel yang saling berkaitan. Daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menggambarkan masing-masing grafik fungsi dalam sistem pertidaksamaan dua variabel. Jadi misalnya ada pertidaksamaan linier, satunya kuadrat. Maka masing-masing gambarlah grafik fungsinya. Kemudian menentukan daerah penyelesaiannya dari masing-masing pertidaksamaan tersebut. Jadi himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel tersebut caranya. Nah, ini adalah daerah irisan dari daerah penyelesaiannya masing-masing yang telah digambarkan. Contoh sistem pertidaksamaan linier kuadrat dua variabel. Di sini ada X tambah Y kurang dari sama dengan 17, X kuadrat kurang Y lebih dari 5, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Caranya kita satu-satu membuat grafiknya. Yang pertama, X tambah Y sama dengan 17. Jadi kita bikin dulu pertidaksamaannya menjadi sama dengan. Kalau sudah, X-nya kita ganti 0. Sehingga kita bisa mendapatkan Y yaitu 17. Maka X, Y kita dapatkan 0,17. Kemudian X-nya kita ganti 17 atau Y-nya kita ganti 0. Maka ketemu X-nya 17. Maka kita mempunyai titik 17,0. Dan ini kita gambarkan pada sumbu koordinat. Ini adalah sumbu X, ini sumbu Y. 0,17. Maka di sini titiknya 0,17. Sekarang 17,0. Berarti di sini titiknya 17,0. Kalau sudah, kita hubungkan titik tersebut menjadi satu garis. Inilah garis dari X tambah Y sama dengan 17. Kalau sudah, kita ambil titik uji 0,0. 0,0 ada di sini. Apakah harus 0,0? Tidak harus. Asalkan jangan di sepanjang garis ini. 0,0 berarti X-nya kita ganti 0, Y-nya kita ganti 0. Kita masukkan ke fungsi. Jadi ini X-nya kita ganti 0, Y-nya kita ganti 0, maka 0 tambah 0 sama dengan 0. 0 apakah di soal adalah kurang dari sama dengan 0. Kita masukkan kurang dari sama dengan 0. Sekarang 0 kurang dari sama dengan 17 itu adalah pernyataan yang benar. Maka letak titik 0,0 tadi adalah di sebelah kiri. Maka karena bernilai benar, makanya HP ada di sebelah kiri dari garis. Jadi yang bukan HP saya arsir. Jadi ini agak terbalik ya.
Di buku-buku biasanya yang diarsir adalah HP-nya, tetapi ini untuk mempermudah kalian, HP-nya tidak saya arsir. Nah, seperti ini. Jadi HP-nya adalah yang di sebelah kiri garis. Yang kedua, X kuadrat min Y sama dengan 5. Kita kalau X-nya kita ambil 0, maka Y-nya ketemu min 5. Maka titiknya 0, min 5. Kalau Y-nya saya ambil 0, maka X-nya bisa min akar 5 atau akar 5. Sehingga kita mempunyai titik min akar 5,0 dan akar 5,0. Sekarang kita buat garis. Ini ada di sumbu koordinat. Ini sumbu X, ini sumbu Y. 0, min 5, maka disinilah titiknya. Min akar 5,0. Akar 5 berarti 2 lebih. Berarti min akar 5,0. Berarti sebelah kiri dari min 2. Ini ada akar 5,0. Di sini kenapa garisnya titik-titik? Karena di soal X kuadrat min Y lebih dari 5. Dia tidak sama dengan, tidak ada sama dengannya. Maka garisnya ini grafiknya garisnya titik-titik. Kalau sudah kita ambil titik uji 0,0. Kita lihat 0,0 ada di atasnya grafik. Kalau 0,0 kita masukkan di soal di sini, berarti 0 tambah 0 itu sama dengan 0. 0 apakah lebih dari 5? Tidak. Ini pernyataan yang salah. Karena 0,0 pernyataan yang salah, maka ini yang tidak HP-nya. Ini bukan HP. Jadi HP-nya yang mana? HP-nya yang di luar ini. Nah, yang saya kasih tanda panah ini. Berarti daerah di... Nah, berarti ini HP. Di sini HP juga. Di sini HP juga. Nah, seperti ini. Jadi HP-nya yang di luar. Nah, sekarang daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear kuadrat adalah irisannya tadi. Sekarang kita ulang. X tambah Y kurang dari sama dengan 17. Berarti garisnya ini kita tulis dulu. Sumbu X, ini sumbu Y. Nah, yang pertama adalah ini garis pertama. Tadi kalau 0 kita masukkan, berarti kan 0 kurang dari sama dengan 17. Garisnya adalah karena ada sama dengannya, maka garisnya lurus, tidak putus-putus. 0 kurang dari sama dengan 17 adalah pernyataan yang benar. Yang benar berarti yang salah adalah yang di luar. Berarti ini yang saya arsir. Nah, seperti ini. Karena yang bawah yang HP-nya. Sekarang yang kedua. Kalau 0 saya masukkan, berarti 0 lebih dari 5. Ini adalah pernyataan yang salah. Garisnya, grafiknya dari yang garis putus-putus ini. Karena 0,0 salah, maka ini saya arsir. Nah, seperti ini. Ini saya arsir semuanya di dalam kantong nih, kurva parabola ini ya. Sekarang X lebih dari sama dengan 0. X kita lihat ada yang positif, ada di sebelah kanan. Berarti yang diarsir adalah yang sebelah kiri. Karena yang memenuhi itu sebelah kanan. Nah, seperti ini. Sekarang Y lebih dari sama dengan 0. Berarti Y yang positif. Yang positif berarti yang sebelah atas. Berarti yang bawah yang bukan HP-nya. Jadi yang kita arsir ini yang bukan HP-nya. Nah, sekarang cara mencari HP-nya yang mana?
gambar yang kosong, yang nggak ada arsiran sama sekali, berarti yang ini. Nah, inilah HP dari sistem pertidaksamaan linear kuadrat ya, daerah ini. Nah, ini saya kasih tanda. Jadi yang bersih itulah HP-nya. Sekarang ada soal, sebuah taman kota mempunyai panjang sisi X lebih besar dari panjang sisi Y. Maka saya tuliskan X lebih besar dari Y. Dan jumlah kuadrat kedua sisi tersebut kurang dari 36. Jadi kalau ada kalimat jumlah kuadrat, artinya kuadratkan dulu baru dijumlah. Makanya X kuadrat tambah Y kuadrat kurang dari 36. Bedakan dengan kuadrat jumlah. Kuadrat jumlah, coba saya tuliskan di sini. Kalau ada soal, dibalik. Kuadrat jumlah. Jadi yang belakangnya yang kita kerjakan dulu. Berarti jumlah, kita jumlahkan. Kuadrat jumlah, berarti kita jumlahkan dulu, baru dikuadratkan. Ini hal yang lain. Kalau di soal kita adalah jumlah kuadrat. Makanya kita kuadratkan dulu, baru dijumlah seperti ini. Ingat, panjang sisi. Kalau taman kota pasti barang nyata. Berarti X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Sekarang kita buat gambar grafiknya. X sama dengan Y, kalau kita gambar, kan seperti ini. Garis putus-putus, karena tidak ada sama dengan. Sekarang persamaan yang kedua, garisnya juga putus-putus, karena tidak ada sama dengan. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 36. Ini adalah persamaan lingkaran dengan jari-jari 6. Akar 36 kan 6. Nah, makanya yang berwarna merah dia adalah lingkaran, jari-jarinya 6. Kemudian mana HP-nya kita tentukan. Misalnya X sama dengan Y, jangan ambil 0,0. Kenapa? Karena ini ada masuk di garis 0,0. Maka misalnya saya akan mengambil titik ini. 1,0. Ya, untuk X sama dengan Y ini ya, 1,0. Maka saya ganti X-nya menjadi 1. 1 dengan 0. Di sini tandanya lebih dari. Nah, karena lebih dari 1 lebih dari 0, pernyataan yang benar, berarti yang sebelah sini benar, berarti yang salah adalah yang di atas. Nah, ini. Jadi yang diarsir yang bagian atas. Ya. Kita tunggu. Nah, berarti ini adalah HP-nya yang sebelah bawah garis. Sebelah bawah garis. Sekarang kalau X kuadrat tambah Y kuadrat boleh 0,0. Kenapa? Karena lingkarannya dia tidak melewati 0,0. Berarti kalau 0 tambah 0 dia adalah 0. 0 dengan 36, lihat di soal, kurang dari. Karena 0 kurang dari 36 bernilai benar, maka letak 0,0 jangan diarsir. Ini 0,0. Berarti yang diarsir yang bagian luar. Yang bagian luar lingkaran. Nah, seperti ini. Kalau sudah X lebih dari sama dengan 0, berarti yang sebelah kanan. Maka yang diarsir adalah yang sebelah kiri. Nah, sekarang Y lebih dari sama dengan 0. Y lebih dari 0 berarti yang
sebelah atas. Berarti yang salah adalah yang bawah. Nah, seperti ini. Jadi HP-nya kita ambil yang paling bersih. Yang paling bersih adalah yang di tengah-tengah ini. Nah, ini adalah himpunan penyelesaiannya. Soal berikutnya. Y lebih dari X min 1. Y lebih dari sama dengan X kuadrat min 4. Garis yang pertama, X-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Menjadi Y min X sama dengan min 1. Karena soalnya kurang dari, nggak ada sama dengannya, maka berupa garis putus-putus. Ini warna biru. Saya ambil X-nya 0, maka Y-nya min 1. Maka saya punya titik 0, min 1. Kalau Y-nya saya ganti 0, maka X-nya ketemu 1. Maka saya punya titik 1, 0 dihubungkan. Jadi 0, min 1 ini. Dan 1, 0. Baru kita tarik garis, menjadilah garis warna biru ini. Sekarang yang kedua. X kuadrat kita pindahkan ke ruas kiri. Menjadi Y min X kuadrat sama dengan min 4. Ini hanya untuk mempermudah kita kalau memasukkan X-nya 0 atau Y-nya yang 0. Sekarang X-nya 0, maka Y-nya min 4. Jadi kita punya titik 0, min 4. Kalau X-nya, kalau kita Y-nya kita ganti 0, maka X-nya didapatkan 2 atau min 2. Maka kita punya titik 2,0 dan min 2,0. Nah, ini adalah titiknya yang berwarna merah. Kenapa ini garisnya penuh? Karena di soal dia lebih dari ada sama dengannya. Seperti ini. Ini titik 2,0, ini titik min 2,0. Sekarang ambil titik ujinya. Untuk garis yang pertama, titik ujinya misalnya saya ambil 0,0. Jadi 0 kurang dari 0 min 1. Berarti 0 kurang dari min 1. Ini adalah pernyataan yang salah. 0,0 letaknya di sebelah atas dari garis, itu salah. Maka kita arsir. Kalau salah langsung diarsir. Nah, seperti ini. Nah, sekarang yang kedua. Kalau Y-nya ganti 0, X-nya ganti 0. Nah, seperti ini. Sehingga kita dapatkan 0 lebih dari sama dengan min 4. Dan ini adalah pernyataan yang benar. Kita lihat grafik yang warna merah. 0,0 letaknya di sini. Dia bernilai benar. Maka yang diarsir adalah yang luar. Karena 0,0 yang di dalamnya bernilai benar. Nah, kita arsir. Nah, seperti ini. Jadi, kita pilih mana himpunan penyelesaiannya adalah yang bersih. Yang bersih adalah, nah, di daerah sini. Ini kita tulis HP-nya. Jadi, yang berwarna ini. Biru dan merah. Kita ini. Nah, seperti inilah himpunan penyelesaiannya yang berwarna putih. Sekarang contoh sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat dua variabel. Di sini kenapa semuanya titik-titik garisnya? Karena di soal hanya kurang dari dan lebih dari, nggak ada tanda sama dengannya. Sekarang yang fungsi yang pertama. Ini adalah persamaan lingkaran dengan jari-jari akar 9, berarti 3. Maka kita buat lingkaran dengan jari-jari 3. Ini yang
grafik berwarna biru. Sekarang yang ini sama, kita ambil garisnya, X-nya kita ambil 0, maka coba kita tulis di sini XY. Ya, ini yang fungsi yang kedua. Kalau X-nya ganti 0, maka Y-nya akar 4 atau 2 atau min. Tunggu. Akar 4. Oke, kita hapus dulu. Oke. Kalau X-nya kita ganti 0, kan berarti Y kuadrat sama dengan 4. Maka jawabannya kan Y-nya bisa 2, bisa min 2. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kalau Y-nya kita ganti 0, maka X-nya kita dapatkan min 4/3. Nah, inilah titik-titiknya. 0,2, 0, min 2, min 4/3, 0. Nah, kalau sudah, kita ambil titik uji. 0 apakah kurang dari 9? Ya, atau bernilai benar. Karena bernilai benar, berarti yang salah yang di luar lingkaran. Kita arsir. Nah, seperti ini. Nah, sekarang garisnya persamaan atau fungsi pertidaksamaan yang kedua. 0, kalau kita ambil 0,0, berarti 0 lebih dari 4. Dan ini adalah pernyataan yang salah. 0,0 ada di sini. Ini adalah yang salah, berarti yang diarsir yang salah tadi. Nah, berarti sini. Yang di dalam. Ini adalah yang salah. Kalau sudah X lebih dari 0, berarti yang sebelah kanan yang memenuhi. Berarti yang negatif atau sebelah kiri salah. Kita arsir. Nah, seperti ini. Nah, sekarang satu lagi, Y lebih dari 0, berarti yang positif, berarti yang atas yang memenuhi, berarti yang salah yang bawah. Nah, kita arsir yang bagian negatif dari yang Y-nya negatif. Maka HP-nya yang mana? Nah, ini ada yang bersih, berarti inilah HP-nya. Nah, silakan kalian coba di buku kalian masing-masing. Yang berikutnya, ini ada X kuadrat tambah Y kuadrat lebih dari sama dengan 4. Ini adalah persamaan lingkaran dengan jari-jari akar 4. Berarti 2. Nah, ini kenapa garisnya tidak putus-putus? Karena ada sama dengannya. Nah, ini ada 2. Ini seperti ini. X kuadrat tambah Y kuadrat kurang dari 9. Ini juga persamaan lingkaran dengan jari-jari akar 9. Akar 9, 3. Maka ini yang berwarna biru. Kenapa putus-putus grafiknya? Karena tidak ada tanda sama dengan. Sekarang kita ambil titik ujinya. 0,0 kita masukkan ke pertidaksamaan yang pertama. 0 lebih dari sama dengan 4 itu adalah pernyataan yang salah. Karena salah, maka diarsir. Ya, berarti diarsir semua yang letak 0,0, berarti ada di dalam. Nah, seperti ini. Berarti yang di dalam ini kita arsir semuanya. Nah, sekarang yang kedua, 0,0 berarti 0 kurang dari 9. Ini adalah pernyataan yang benar. 0,0 kan di sini. Pernyataan yang benar, berarti yang salah yang ada di luar. Nah, kita arsir. Nah, seperti ini.
Nah, berarti HP-nya yang mana yang bersih? Nah, berarti yang melingkari inilah adalah HP-nya. Nah, ini HP-nya juga. Nah, berarti yang bersih ini juga HP-nya. Jadi yang sepanjang, nah, membentuk cincin ini. Nah, ini HP, ini juga HP. Daerah-daerah yang bersih dari garis arsiran. Nah, yang melingkari inilah itu adalah himpunan penyelesaiannya. Selamat belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.